Kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia dan China kembali terkejut. Supporter Indonesia bawa sound horeg dan sound brewok untuk takbiran di GBK. Jakarta, sekali lagi menjadi pusat gegap gempita dan sorotan dunia. Bukan hanya karena pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan China, tetapi juga karena aksi yang kembali menghebohkan dari para supporter Garuda. Setelah sebelumnya dunia dibuat terpukau dengan bocornya koreografi raksasa yang akan ditampilkan di laga ini, kini publik Asia, terutama Malaysia dan China, dibuat terkejut untuk kedua kalinya. Supporter Indonesia secara masif menyiapkan puluhan sound horeg dan sound brewok untuk mengiringi malam takbiran Idul Adha di halaman Stadion GBK, bertepatan dengan laga hidup mati Timnas Indonesia. Takbir menggema di tengah kualifikasi. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, puluhan truk yang dimodifikasi sebagai sound horeg mulai berdatangan sejak H3 jelang pertandingan. Tak hanya datang dari Jabodetabek, beberapa truk diketahui berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Kalimantan dan Sumatera. Takbiran di GBK diproyeksikan menjadi lautan gema takbir, musik, drum, dan chant Garuda. Pemandangan ini membuat banyak netizen di media sosial menyebutnya sebagai Piala Dunia Rasa Malam Takbiran. Sementara media asing menyebut GBK sebagai the most festive football ground in Asia. Takbir yang biasanya berlangsung di masjid-masjid dan lapangan terbuka, kini merambah ke stadion termegah di Asia Tenggara. Bukan untuk festival religi semata, melainkan sebagai bagian dari perlawanan mental terhadap lawan Timnas Indonesia. Dan kali ini, korbannya adalah Timnas China. Pemain Cina alami stres berat, CFA minta bantuan psikolog. Di tengah gemerlap dan gegap gempita Jakarta, kabar mencemaskan datang dari kubu lawan. Timnas Cina disebut mengalami tekanan psikologis berat sejak tiba di Jakarta. Hotel tempat mereka menginap dikelilingi suara takbir, iring-iringan supporter, hingga drum khas GBK yang dipukul nyaris tanpa henti. Laporan internal dari CFA, Asosiasi Sepak Bola Cina, menyebutkan bahwa beberapa pemain mengalami gangguan tidur, kecemasan, bahkan naiknya asam lambung akibat tekanan non-teknis. Ini bukan pertandingan sepak bola biasa. Kami seperti dilempar ke tengah festival besar yang penuh tekanan dan fanatisme. Mereka bukan hanya datang menonton, mereka menciptakan atmosfer yang menghantui, ujar salah satu ofisial Cina yang meminta identitasnya dirahasiakan, seperti dilaporkan media Sina Sports. CFI bahkan dikabarkan memanggil psikolog dari Beijing yang diterbangkan khusus ke Jakarta. Sesi meditasi, konseling, dan terapi relaksasi dijadwalkan setiap malam bagi para pemain, termasuk beberapa bintang seperti Wu Lei dan Li Yuanyi. Malaysia say what? Iri lagi. Jika China sibuk menenangkan para pemainnya, Malaysia justru tersulut emosinya. Para supporter Harimau Malaya yang sebelumnya sempat mengejek koreografi supporter Indonesia, kini kembali iri dan nyinyir melihat viralnya persiapan malam takbiran di GBK. Forum-forum penggemar Malaysia, seperti Ultras Malaya Online dan harimaukuat.org, ramai dengan keluhan soal minimnya kreativitas supporter mereka sendiri. Kita fokus kejar ranking FIFA, lupa caranya bikin prestasi dan atmosfer pertandingan. Lihat Indonesia, tak hanya main bagus, tapi luar lapangan pun seperti Piala Dunia. Tulis seorang supporter Malaysia yang viral di platform X, dulu Twitter. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, bahkan sampai angkat bicara. Saya kira kita perlu belajar dari Indonesia. Apa yang mereka bangun bukan cuma tim, tapi ekosistem. Kita terlalu sibuk dengan data, lupa dengan emosi, ujarnya dalam wawancara dengan Harian Metro. GBK, neraka ramai di malam takbiran. GBK memang bukan stadion biasa. Sejak beberapa tahun terakhir, stadion berkapasitas 80.000 itu menjadi medan laga penuh tekanan bagi lawan-lawan Timnas Indonesia. Namun, laga kali ini berbeda. Malam takbiran yang biasanya penuh haru dan damai, diubah oleh supporter Indonesia menjadi malam semarak yang membakar semangat. Dengan perpaduan gema takbir, dentuman sound horeg, dan lagu-lagu penuh semangat, GBK menjelma menjadi panggung spiritual sekaligus teatrikal. Laga ini jadi simbol perjuangan spiritual dan nasional. Kami tak hanya mendukung Timnas, tapi juga mengumandangkan takbir sebagai bentuk syukur dan kekuatan, ujar Imam Sulaiman, koordinator Jakmania wilayah Jakarta Selatan yang membawa 3 unit sound horeg. Suasana magis itu membuat media asing menyebut Indonesia sebagai the soul of Asian football. ESPN bahkan menulis artikel khusus berjudul
From faith to football, Indonesia's unique fusion at GBK. Garuda asuhan Kluivert, Pastor, dan Lanzat siap ukir sejarah. Di balik euforia supporter, skuad timnas Indonesia tetap fokus. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan Denny Lanzat, para pemain menjalani sesi latihan tertutup yang dikawal ketat pas pampres. Tidak ada gangguan, tidak ada drama. Skuad Garuda datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Jepang Sang 1-1 di laga sebelumnya. Satu kemenangan lagi bisa memastikan Indonesia sebagai runner-up group sekaligus meraih tiket otomatis ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian yang akan melampaui negara-negara besar seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan tentu saja China. Kami tahu atmosfernya akan luar biasa, tapi kami tetap fokus. Kami ingin menulis sejarah. Dan kami tahu 270 juta rakyat Indonesia ada di belakang kami. Ujar Kluivert dalam konferensi pers terakhir. Beberapa nama yang disorot untuk tampil adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk. Nama-nama ini menjadi tulang punggung gaya bermain modern Indonesia yang tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga taktik, transisi cepat, dan bola mati yang mematikan. Supporter Indonesia, dari ultras jadi fenomena budaya. Kebangkitan sepak bola Indonesia tak bisa dipisahkan dari kekuatan supporter. Tak lagi hanya sebatas chant dan yel-yel, kini mereka sudah masuk dalam ranah budaya pop dan pengaruh sosial. Sound Horeg dan Sound Brewok, yang awalnya hanya fenomena lokal, kini viral hingga luar negeri. Bahkan dalam wawancara dengan media Jepang, pelatih Moriyasu sempat berkata, "Kami tidak hanya bertanding melawan 11 pemain, kami melawan atmosfer budaya." Indonesia menjadikan sepak bola sebagai ekspresi nasional. Ini bukan sekadar pujian. Banyak analis menilai bahwa supporter Indonesia kini sudah setara dengan fans di Amerika Latin dalam hal fanatisme dan teatrikal. Tidak berlebihan jika FIFA memberi apresiasi dan menyebut koreografi Indonesia sebagai Asia's New Football Art. Jalan menuju Piala Dunia 2026, Garuda diambang sejarah. Jika mampu menundukkan Cina malam ini, Indonesia akan menempati posisi runner-up grup C di bawah Jepang. Tiket ke putaran ketiga kualifikasi sekaligus tiket otomatis ke Asia Cup 2027 akan digenggam. Lebih dari itu, harapan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini bukan utopia. Dari 8 grup, 2 tim terbaik runner-up akan mendapat tiket langsung, dan peluang Indonesia sangat terbuka. Pakar sepak bola Asia, John Duerden, menilai Indonesia punya semua elemen untuk lolos. Mereka punya pelatih kelas dunia, pemain diaspora yang matang, supporter terbaik di Asia, dan kini atmosfer stadion paling berisik dan semarak. Mereka layak ke Piala Dunia. Penutup, ketika sepak bola, iman, dan budaya menyatu. Laga malam ini bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tapi juga pesta budaya, ekspresi iman, dan unjuk gigi dari Indonesia baru. Percaya diri, modern, dan tetap berakar pada tradisi. Malam takbiran di JBK bukan hanya soal gema takbir, tetapi juga gema semangat nasionalisme, identitas kolektif, dan ambisi untuk menempatkan Garuda di pentas dunia. Sementara Malaysia dan China masih bertanya-tanya bagaimana bisa Indonesia melakukan semua ini sekaligus, timnas dan para supporternya hanya menjawab dengan satu kata. Kami bukan hanya main bola, kami sedang membangun peradaban sepak bola.